Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari secara singkat terkait tentang materi aljabar boolean, yang dimana pada bagian ini kita akan mengkaji terlebih dahulu terkait tentang gerbang-gerbang logika dasar. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada gerbang logika yang pertama. Untuk gerbang yang pertama itu ada yang kita kenal sebagai gerbang NOT ya. Jadi gerbang NOT itu merupakan suatu gerbang yang bertujuan untuk menghasilkan output yang sifatnya itu merupakan negasi atau ingkaran dari inputnya. Adapun simbol dari gerbang NOT dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri. Adapun tabel kebenaran untuk gerbang NOT teman-teman bisa lihat pada tabel di sebelah kanan. Jadi, misalkan kita memiliki satu buah input ya, yang dimana untuk satu buah input berarti kita memiliki dua jenis kombinasi. Yang pertama itu, apabila inputnya kita berikan angka 1, maka outputnya itu tak lain merupakan ingkaran atau negasi dari angka 1, yakni 0. Begitupun sebaliknya, apabila kita memberikan input masukan berubah angka 0, maka nanti outputnya tak lain merupakan ingkaran atau negasi dari angka 0, yakni angka 1. Kemudian, setelah mempelajari tentang gerbang NOT, di sini kita memiliki gerbang yang kedua, yakni gerbang AND. Oke, jadi pada gerbang AND itu merupakan suatu gerbang logika yang dimana outputnya akan bernilai sama dengan 1 apabila kedua inputnya itu bernilai sama dengan 1. Tetapi apabila hanya salah satu inputnya bernilai 1 atau 0 semua, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bernilai 0. Adapun secara detail, teman-teman bisa lihat pada tabel kebenaran untuk gerbang AND. Jadi karena kita memiliki dua buah input, berarti kita memiliki 4 buah kombinasi. Kita lihat untuk baris yang pertama, di sini kita lihat bahwa input A dan input B itu masing-masing bernilai 1. Karena kedua buah input masing-masing bernilai 1, maka otomatis outputnya itu juga akan bernilai sama dengan 1. Kita lihat pada baris yang kedua dan pada baris yang ketiga. Terlihat bahwa hanya salah satu input yang bernilai 1. Oleh karena itu, outputnya pasti bernilai sama dengan 0. Begitupun untuk baris yang keempat, sama sekali tidak ada inputan yang bernilai 1. Oleh sebab itu, outputnya pasti akan bernilai sama dengan 0. Untuk gerbang yang ketiga, di sini kita memiliki gerbang OR. Oke, berbeda dengan gerbang AND, untuk gerbang OR, oke, outputnya akan bernilai sama dengan 0 jika dan hanya jika kedua inputnya bernilai sama dengan 0. Oke, tetapi apabila kedua buah inputnya bernilai 1 ataupun salah satu dari inputnya bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai sama dengan 1. Untuk lebih detail, teman-teman bisa lihat pada tabel kebenaran untuk gerbang OR pada bagian sebelah kanan. Setelah gerbang OR, di sini kita perkenalkan ada yang dikatakan sebagai gerbang NAND. Jadi, gerbang NAND itu merupakan kombinasi antara dua buah gerbang, yakni gerbang AND dan gerbang NOT. Oke, oleh sebab itu, apabila kita ingin mencari output dari gerbang NAND, maka otomatis output dari gerbang AND kita notkan. Maka kita akan peroleh negasi atau ingkaran dari output yang berasal dari gerbang AND. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang gerbang NAND, silakan teman-teman lihat pada tabel kebenaran gerbang NAND yang ada di sebelah kanan.
Di sini kita menggunakan 2 buah input, jadi otomatis kita memiliki 4 buah kombinasi. Kita lihat yang pertama, kedua buah input A dan B itu masing-masing bernilai 1. Oleh sebab itu, secara matematis gerbang N, itu kita tuliskan A dot B. Oke. Berdasarkan karakteristik dari gerbang N bahwa outputnya hanya akan bernilai 1 apabila kedua buah inputnya bernilai 1. Selain itu, maka otomatis outputnya akan bernilai sama dengan 0. Jadi pada kolom yang ketiga ini, kita telah mendapatkan hasil dari operasi gerbang N-nya. Sekarang lalu kita notkan. Nah, gerbang not itu menyatakan ingkaran atau negasi dari inputnya. Oleh sebab itu, kita akan peroleh kolom yang keempat yang menyatakan negasi atau ingkaran dari gerbang N-nya. Maka akan kita peroleh negasi atau ingkaran dari 1 itu 0, sedangkan ingkaran dari 0 itu 1, ingkaran dari 0 itu 1, dan ingkaran dari 0 itu adalah 1. Kemudian ada yang dikatakan sebagai gerbang NOR. Seperti pada gerbang NAND, untuk gerbang NOR ini berarti kombinasi antara gerbang OR dan gerbang NOT. Secara lebih detail, teman-teman bisa lihat tabel kebenaran gerbang NOR yang ada di sebelah kanan. Untuk input yang pertama, di sini masing-masing input A dan input B bernilai 1, maka otomatis output dari gerbang OR-nya itu akan bernilai sama dengan 1. Sesuai karakteristik dari gerbang OR yang menyatakan bahwa output dari gerbang OR hanya akan bernilai 0 apabila kedua buah inputnya bernilai 0. Tetapi dia akan bernilai sama dengan 1 apabila kedua buah inputnya 1 atau salah satu dari inputnya bernilai sama dengan 1. Maka ini merupakan hasil dari gerbang OR-nya. Kemudian hasil dari gerbang OR ini kita jadikan input untuk gerbang NOT. Maka kita tinggal mencari ingkarannya saja atau negasinya. Maka 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, dan 0 menjadi 1. Sehingga dapat kita lihat dengan jelas bahwa untuk gerbang NOR berarti akan diperoleh keluaran atau output bernilai 1 apabila kedua buah inputnya bernilai sama dengan 0. Tetapi akan diperoleh output berupa 0 apabila masing-masing inputnya atau salah satu dari input bernilai 1. Untuk gerbang selanjutnya ada yang dikatakan sebagai gerbang SOR atau exclusive OR. Untuk gerbang SOR ini terlihat bahwa dari tabel kebenaran dia akan bernilai 1, apabila salah satu dari inputnya bernilai sama dengan 1. Tetapi dia akan bernilai sama dengan 0 apabila masing-masing inputnya bernilai 1 atau masing-masing inputnya bernilai sama dengan 0. Situasi ini hanya berlaku apabila kita menggunakan 2 buah input. Secara umum, gerbang SOR akan bernilai sama dengan 1 apabila jumlah inputan angka 1 untuk setiap masing-masing input itu dia berjumlah ganjil. Sebagai contoh, untuk 2 input ini, kita lihat pada baris yang pertama, terdapat 2 buah angka 1. Karena terdapat 2 buah angka 1 berarti dia genap. Karena dia genap, maka dia akan bernilai sama dengan 0. Terlihat untuk baris yang kedua dan baris yang ketiga. Kita fokus dulu pada baris yang kedua. Hanya terdapat
satu buah angka 1 yang notabene ganjil. Oleh sebab itu, dia akan bernilai 1 pada outputnya. Begitupun pada baris yang ketiga. Dia hanya memiliki satu buah angka 1 yang notabene ganjil. Oleh sebab itu, outputnya akan bernilai sama dengan 1. Berbeda untuk baris yang keempat, terlihat bahwa sama sekali tidak ada inputan 1, maka otomatis outputnya akan bernilai sama dengan 0. Misalkan kita memiliki 3 buah inputan, anggaplah input A, B, dan C. Kasus pertama, input A, B, dan C masing-masing bernilai 1, 1, 0. Nah, seperti yang kita lihat bahwa jumlah angka 1 dalam 1, 1, 0 itu terdapat 2 angka 1, yang berarti dia genap. Maka otomatis outputnya akan bernilai sama dengan 0. Tetapi, misalkan kita memiliki kasus input A1, input B1, dan input C1. Terlihat bahwa terdapat 3 angka 1 yang notabene ganjil. Ya, dari angka 3 itu ganjil. Karena dia bernilai ganjil totalnya, maka output yang dihasilkan itu akan bernilai sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian untuk gerbang yang terakhir ada gerbang XNOR. Jadi gerbang XNOR ini dia konsepnya sama dengan gerbang NAND dan gerbang NOR yang telah kita lihat sebelumnya. Berarti untuk gerbang XNOR dia memiliki output yang merupakan ingkaran dari gerbang SOR-nya. Oke. Misalkan kita memiliki 2 buah input, oke. Untuk gerbang SOR-nya dia akan memperoleh hasil outputan 0, 1, 1, 0. Oleh sebab itu XNOR-nya tak lain merupakan negasi atau ingkaran dari 0, 1, 1, 0, yakni 1, 0, 0, dan 1. Oke. Kalau begitu, sekian informasi singkat terkait tentang gerbang logika dasar yang notabene nanti akan kita gunakan dalam materi elektronika digital. Kalau begitu, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.